Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan eh, selamat pagi ya. Eh, ini adalah pertemuan ke-13 ya, yang mana karena kemarin eh, materi kita sangat banyak, untuk itu Ibu membagi dalam dua bagian penjelasan ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Anda pengambilan darah vena, kemudian melakukan pemasangan infus dan pelepasan infus ya. Nah, untuk saat ini ya kita akan belajar tentang bagaimana melakukan pemasangan kateter, NGT, ya, dan juga prisma atau huknah, ya. Eh, Nanti di akhir perkuliahan kalian akan Ibu beri tugas supaya Ibu bisa tahu, bisa mengukur apakah yang sudah Ibu jelaskan ini kalian sudah bisa memahami ya, karena ini berhubungan langsung dengan keterampilan, skill ya. Makanya Anda harus benar-benar bisa memahami, bisa paham ya. Karena supaya pada saat Anda masuk di lab untuk skill lab Anda sudah tahu ya. Nah, teknik pemasangan kateter. Jadi, kateterisasi kandung kemih ini bagaimana kita memasang atau memasukkan ya selang karet atau plastik melalui uretra ke dalam kandung kemih ya. Artinya bagaimana kita memasukkan ya kateter itu dia melewati uretra dan dia sampai di kandung kemih ya. Ini tujuannya untuk kita dapat mengalirkan urin ya, dapat mengalirkan urin, mengeluarkan urin dari kandung kemih. Hal ini dilakukan pada klien atau pasien yang tidak mampu mengontrol kencingnya ya. Artinya bahwa misalnya pada pasien yang koma ya, dia kencing, dia tidak rasa kalau dia kencing ya, begitu. Dan juga pada pasien yang memiliki obstruksi, artinya ada penyumbatan ya, penyumbatan aliran perkemihan atau perkencingan sehingga apa? Dia tidak mampu untuk mengeluarkan urinnya secara langsung ya sendiri, sehingga kita harus membantunya. Nah, ini ada beberapa jenis kateter ya. Itueling kateter ini ya atau kateter suprapubik. Ini kateter yang kita masukkan ke dalam kandung kemih ya, dan kita akan mengembangkannya dia dengan mengisi cairan ya, mengisi ini apa? Aquades di dalamnya ya. Jadi di situ balon ini berfungsi supaya kateter ini dia tidak bisa lari gitu. Jadi saat sudah masukkan kateter, kita masukkan cairan di dalamnya, misalnya kita masukkan 10 cc ya atau 5 cc. Nah, pada saat mau mencabut kateter, kita juga harus mengeluarkan dulu cairan sebanyak yang kita masukkan itu. Makanya harus dicatat ya berapa cairan yang kita masukkan di dalam kateter itu. Nah, kenapa kalau tidak dikeluarkan semua, nanti balonnya ini masih terisi sehingga pada saat ditarik keluar ya kateternya itu akan bisa terjadi iritasi di situ ya. Kemudian kondom kateter ini biasa dipakai untuk klien laki-laki ya, yaitu dia berbentuknya seperti kondom tapi dia menutupi di kepala penis ya. Ada tabung kecil ya, di situ ada tabung kecilnya untuk alirkan urin ini ya. Nah, Eh, kalau kateter jangka pendek, ini adalah kateter yang biasa kita pakai di dalam kebidanan ya. Tapi Anda harus paham untuk jenis-jenis kateter yang lainnya. Kateter jangka pendek ini ya adalah kateter yang kita pakai pada saat itu ya. Pada saat itu misalnya pada saat kita mau melahirkan plasenta ya, mau melahirkan plasenta tapi kita meraba, kita melakukan palpasi ternyata kandung kemihnya penuh. Nah, ini harus dikosongkan kandung kemih supaya plasenta itu bisa lahir dengan cepat ya. Nah, itu kita bisa menggunakan kateter. Pada saat itu kita masukkan, keluarkan urinnya, kemudian dilepaskan ya. Nah, untuk ini kalian harus pahami dengan baik dulu ya. Pahami dengan baik artinya bahwa untuk sistem perkemihan antara pria dan wanita ini pada dasarnya sama ya. Ada uretra, ada bladder kandung kemih ya. Kemudian ada ginjal ya yang eh, masuk di dalam sistem perkemihan ya. Di sistem perkemihan ini yang membedakan antara wanita dan pria adalah ukuran daripada uretra. Kalau kita lihat ya,
Uretra pada wanita itu dia pendek, artinya dari bibir vagina atau introitus vagina ya, itu dia ke kandung kemihnya sangat pendek ya. Sedangkan pada pria ya dari kepala penis ya, artinya dari kepala penis sampai dengan ke kandung kemih itu dia panjang ya. Nah, ini juga akan berpengaruh pada saat kita memasukkan kateter ya. Kalau pada pria otomatis kateter yang dimasukkan lebih panjang ketimbang kateter yang dimasukkan ke dalam wanita ya. Nah, wanita memiliki uretra yang pendek ya, sehingga wanita ini dia lebih rentan untuk terkena infeksi saluran kemih ya. Kita lebih rentan terkena infeksi saluran kemih dibandingkan laki-laki karena dari sistem anatominya kita punya pendek ya, sehingga bakteri itu akan lebih mudah masuk ya. Nah, ini ya, ini adalah macam-macam kateter. Tadi Ibu katakan ya bahwa kateter itu bisa terbuat dari plastik ya, dan juga bisa terbuat dari logam ya. Ini adalah kateter logam ya. Pada saat dimasukkan ini kateter ini lebih digunakan kepada wanita ya. Kita masukkan, kemudian kita menarik tombol tarikannya ini sehingga darahnya bisa keluar ya. Kalau kateter ini bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Nah, di sini ini yang Ibu katakan tadi ada balon ya, ada balonnya yang bisa kita masukkan. Jadi kita masukkan air ya, Aquades, kemudian berapa cc nanti balonnya akan mengembang sehingga ini tidak bisa ditarik ke sana kemari gitu ya. Nah, ini adalah kateter biasa yang tanpa ada balonnya. Ini adalah namanya kantong kateter. Jadi kalau untuk kateter yang tetap ya, kateter yang jangka panjang itu kita memasukkan ini ya. Setelah dipasang, kemudian nanti harus dialirkan ke dalam kantongnya sehingga bisa dihitung satu hari selama 24 jam itu berapa sih produksi urinnya ya, bagaimana warnanya ya, bagaimana baunya misalnya ya, untuk kita menilai apa yang terjadi pada klien itu ya. Nah, untuk pelaksanaannya ya, pertama ya seperti tindakan yang lain, kita harus memberikan salam ya, memperkenalkan diri, identifikasi pasien dengan benar ya. Kemudian kita menjelaskan tujuan daripada prosedur yang akan kita lakukan. Kalau pasien tidak ada yang dia tidak pahami, maka dia boleh bertanya ya. Kemudian yang Ibu sudah katakan dalam melakukan skill, keterampilan harus ada persiapan alat, persiapan klien dan persiapan penolong ya. Nah, kita harus menyiapkan sarung tangan. Artinya kita mau melakukan tindakan ini harus menggunakan sarung tangan yang steril. Alat-alat yang kita gunakan harus steril karena kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Jangan sampai ada bakteri, kuman di dalamnya sehingga justru dari tindakan kita ini akan menyebabkan suatu tindakan ya sehingga menyebabkan infeksi, artinya terjadi infeksi nosokomial ya. Nah, kemudian ada duk steril, antiseptik, misalnya bisa menggunakan safflon ya, kapas lidi steril, penjepit, kemudian Aquades ya. Aquades ini untuk tadi kateter yang balon kateter tadi ya. Kemudian Foley kateter, kemudian ada fluid ya, fluid 10 cc. Kalau Aquades yang mau kita masukkan 10 cc berarti kita menggunakan 10 cc. Kemudian lubricants ya atau jelly ini adalah pelumas ya. Kemudian collection bag ya itu tempat penampung urinnya ya. Nah, pertama mencuci tangan, kemudian membawa peralatan di dekat pasien, dekatkan supaya tidak susah ya. Kemudian menutup semua sampiran ya. Ingat bahwa kita harus menjaga privasi klien. Jadi kalau ada jendela, pintu ya harus ditutup ya, tidak boleh terbuka begitu saja ya. Kita harus selalu menempatkan klien atau pasien itu diri kita pada posisi klien. Kalau kita dilakukan tindakan seperti itu kemudian tidak ditutup, kita pasti akan malu. Nah, sama, pasien juga akan malu begitu ya. Jangan mentang-mentang karena dia sakit, kita semena-mena orang sakit sudah tidak punya malu dan sebagainya. Tidak seperti itu ya.
Kemudian letakkan perlak di bokong ya, perlak di bokong, kemudian atur posisi secara litotomi. Anda tahu ya, posisi litotomi itu adalah tidur, kemudian dua paha ditekukan ya, paha kiri kanan ditekuk, kemudian dibuka ya. Kemudian kita bersihkan vagina ya menggunakan kapas sublimat. Kapas sublimat kita akan membersihkannya dari atas dengan cara ya dari atas ke bawah. Kemudian kita membuka kateter steril ya, kemudian taruh di dalam nirbeken, kemudian kita dengan menggunakan sarung steril ya kita membersihkan vulva ya, kita membersihkan ambil pinset artinya kita bersihkan vulva dulu. Jadi bersihkan vulva itu dari atas ke bawah ya minimal di sini minimal 1 kali. Tapi kalau sebenarnya untuk pembersihan vagina minimal harus menggunakan 3 kapas ya. Dari kanan dari atas ke bawah bagian kanan 1 kali, dari kiri atas ke bawah 1 kali, di tengah dari atas ke bawah 1 kali di vulva ya. Kemudian kita membuka ya jadi jarak sabar ya Ibu. Nah ini saja ya jadi tangan kiri ya tangan kiri itu membuka labia bagian atas ya membuka lipatan bagian labia bagian atas ya kemudian tangan kanan memasukkan kateter ya kita harus lihat. Untuk wanita itu ada 2 lubang ya. Jangan Anda memasukkan di lubang yang bawah. Lubang yang bawah itu introitus vagina ya, lubang vagina. Kalau yang atas kecil ya, itu baru tempat uretra ya. Itu adalah untuk perkemihan ya. Jadi jangan sampai salah. Kalau laki-laki satu saja di kepala penis itu cuma satu lubang ya, tapi kalau di perempuan 2 lubang. Jadi pilih lubang yang atasnya ya. Nah, kemudian bersihkan ujung kateter ya, kemudian dimasukkan ke dalam. Jikalau kita pada saat memasukkan merasa ada tekanan jangan dipaksakan ya. Jadi pada saat memasukkan itu saya akan memasukkan kateter, napas seperti biasa, jangan menolak tangan saya seperti itu ya. Nah, itu adalah posisi litotomi ya, posisi pada pemasangan litotomi itu seperti ini ya. Ini agar memudahkan pada saat pemasangan ya. Oke. Setelah kita melakukan pemasangan, kemudian biarkan sampai air kencingnya kosong ya. Kita pastikan benar air kencingnya kosong, lihat di bagian suprapubik atau di bagian atas daripada pubis ya, itu sudah kempes ya. Kalau penuh, kalau ada gelembung gitu itu berarti penuh sehingga harus dikeluarkan. Tapi kalau urinnya sudah keluar maka dia akan kempes di situ ya. Nah, kalau yang ini adalah kateter yang tadi, balon kateter ya. Setelah dipasang, sudah masuk di dalam semua, baru masukkan cairan. Ya, memasukkan Aquades itu sebanyak 10 cc ya di dalam sini melalui ada kalau untuk balon kateter ini dia ada bercabang di sini ya, ada 3 kalau tidak salah ya. Ada yang 3, ada yang 2. Ya, masukkan untuk mengalirkan air ke dalam selang ya sehingga balonnya terisi. Seperti itu ya. Nah, sekarang adalah teknik pemasangan NGT. Apa itu NGT ya? Jadi NGT ini adalah nasogastric tube ya. Nasogastric tube atau pemasangan pipa nasogatrik ya. Itu bagaimana kita memasukkan pipa ya, pipa yang panjang terbuat dari silikon ya, poliuretan atau silikon lah yang gampangnya ya. Silikon ini melalui hidung ya. Jadi dia melalui hidung, faring dan dia masuk ke esofagus ya. Nah, ini adalah ini nih ya. Ini adalah hidung ya. Bagaimana kita memasukkan selang ya. Kita memasukkan selang ya. Itu mulai dari hidung ya, dia melalui farinx ya. Farinx ini adalah nasofarinx, orofarinx, laryngofarinx ya. Intinya dia harus melewati seluruh farinx ini, dia melewati esofagus sampai dia menembus ke lambung ya. Jadi ujungnya itu harus di lambung. Nanti kita akan mengukurnya ya. Nah,
Tindakan NGT ini biasanya dilakukan untuk mendiagnosis analisa cairan isi lambung ya. Mungkin kita mau melihat apakah isi lambungnya ini seperti apa ya. Cairan lambungnya ini seperti apa, atau bisa juga diberikan untuk membantu pemberian asupan nutrisi ya pada bayi ya, pada orang dewasa yang tidak bisa makan ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana mengeluarkan cairan lambung pada pasien ya. Jadi banyak. Jadi bisa untuk mendiagnosis, untuk pemberian nutrisi ya, dan untuk kompresi isi lambung ya. Artinya bila lambung ini ada kasus intoksinasi atau perdarahan ya, itu kita bisa membilas, mengeluarkan cairan lambung begitu ya. Nah, kemudian NGT ini ya, NGT ini kalau kita berikan ya, kita melakukan NGT ini rentan bisa terjadi iritasi hidung karena kita memasukkannya lewat hidung ya. Bisa terjadi iritasi hidung, sinusitis ya. Kemudian bisa terjadi pneumonia asfiksia itu kalau salah masuk di dalam saluran pernafasan. Intinya dia tidak boleh melewati saluran pernafasan. Beda ya saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Kalau NGT ini dia untuk ke saluran pencernaan ya. Sehingga kalau salah itu bisa terjadi asfiksia ya, pneumonia asfiksia ya. Kemudian hipoksia atau henti napas ya. Makanya hati-hati pada saat kita melakukan pemasangan NGT ya. Ini ada gambarnya yang jelas bahwa bagaimana pipa panjang itu kita masukkan, selang panjang ya, jangan pipa lah. Selang panjang itu kita masukkan dari hidung ya, dia turun melewati usofagus ya, kemudian sampai di lambung. Tadi tujuannya apa ya? Untuk mendiagnosis isi lambung, untuk pemberian nutrisi ya, kemudian untuk tindakan medis lainnya ya. Nah, tindakan ya, persiapan alat, persiapan pasien, dan persiapan petugas. 3 ini tidak boleh Anda lupa ya. Pertama kita periksa dulu kesediaan alatnya ya. Alatnya ini tentu saja harus ada pipa NGT. Untuk orang dewasa ya biasa ukurannya 16 sampai 18. Kalau anak-anak 12 sampai 14 ya. Kemudian harus menggunakan jeli. Menggunakan jeli ini tadi supaya mengurangi komplikasi biar tidak terjadi iritasi ya. Kemudian kita harus menyiapkan stetoskop yang tujuannya supaya nanti sebentar kita mendengarkan apakah benar NGT ini masuk di lambung atau tidak ya. Kemudian plester ya untuk kita fiksasi supaya kalau sudah masuk nanti akan di plester di bagian depan hidungnya. Kemudian spoid atau urine bag ya. Nah, persiapan pasiennya kita harus menjelaskan dulu apa itu NGT ya, bagaimana kenapa dia harus menggunakan NGT ya, nanti bagaimana prosedur pemasangannya ya. Dan pasiennya harus setuju ya, kita minta persetujuan pasien. Kalau pasiennya dalam keadaan koma atau tidak bisa memberikan pernyataan misalnya pada bayi ya, maka kita harus mencari walinya, orang yang mempunyai hak untuk bayi tersebut ya. Nah, kemudian meminta pasien untuk tidur atau berbaring ya. Kemudian prosedur pemasangan NGT ya. Pertama kita harus mengucapkan salam ya, memperkenalkan diri. Jangan sampai kita hanya datang langsung main colok ya. Ini akan membuat klien menjadi bingung ya untuk apa tindakan ini ya. Dan dia akan tidak respect baik untuk tindakan yang kita berikan ya. Nah, kemudian mencuci tangan dan gunakan sarung tangan, minta pasien untuk tidur terlentang, memeriksa lubang hidung yang akan diinsersi ya, apakah tidak ada polip apa di situ, kemudian siapkan NGT ya. Kita mengukur ya, intinya kita akan mengukur berapa panjang pipa yang akan kita masukkan ya, atau selang yang akan kita masukkan dengan cara mengukur panjang dari hidung ke telinga ya, dari hidung ke telinga sampai di
PX ya, lalu ditandai dengan skala di pipa ya. Jadi sebelum kita masukkan, kita harus membasahi ya ujungnya dengan ini, dengan apa? Dengan lubrikans ya. Kemudian baru kita memasukkan. Jadi cara mengukur ya, cara mengukurnya itu dari hidung ke telinga ya, dari hidung ke telinga ya sampai ke PX ya. Nah, itu. Di ujungnya kita beri tanda. Kita beri tanda dengan spidol sehingga pada saat kita masukkan segitu panjangnya ya. Nah, ini ada contohnya. Anda untuk jelasnya Anda bisa melihat di YouTube yang ada skillnya ya. Dia langsung keterampilannya ya. Ini adalah alamat YouTube-nya. Silakan Anda lihat ya. Nah, jadi intinya kita mengukur ya, mengukur panjangnya itu dari hidung ya, dari hidung, mulai hidung ke telinga sampai di PX ya. Atau ada juga yang mengukur biasa dari PX ke telinga, lewat telinga. Intinya bahwa dia harus melewati dari hidung sampai ke PX hingga ke lambung itu ya. Nah, setelah kita sudah mengukur, kita memberi tanda, kemudian kita memasukkan secara perlahan pipa itu atau selang NGT itu. Memasukkan secara perlahan ya sampai di batas yang tadi kita sudah lakukan, sampai di batas yang tadi kita sudah tandai ya. Kemudian kita harus mengecek apakah NGT ini benar sudah masuk atau belum ya. NGT ini sudah masuk atau belum. Nah, untuk mengukur sudah masuk atau belum, ini banyak sekali metode ya. Ada di sini Ibu jelaskan tentang metode wash test ya. Metode wash test ini adalah kita melakukan aspirasi udara, kita menarik udara di spoid 10 cc, kemudian kita memasang di ujung NGT dan kita memasukkan udara itu ke dalam menyemprotkan ya. Kita pasang ujung spoid ya di ujung NGT, kemudian kita semprotkan ke dalam. Nah, pada saat semprot itu ya, Anda mendengarkan di bagian lambung, tempatkan tadi stetoskop di lambung, kemudian Anda dengarkan apakah ada suara yang berbunyi seperti whoosh gitu ya. Kalau whoosh bunyinya seperti itu berarti itu sudah masuk di lambung ya. Itu adalah metode whoosh test ya. Atau bisa juga teknik kedua, kita mengecek dengan kertas lakmus ya. Kertas lakmus ini kertas yang biasa kebidanan gunakan untuk mengecek apakah cairan yang keluar dari vagina itu adalah ketuban atau bukan ya. Kita menarik. Kalau tadi kita memasukkan udara, kalau ini kita menarik. Jadi kita pasang setelah NGT terpasang, kita pasang spoid, kemudian kita tarik ya, tarik cairan dari lambung, kemudian kita taruh di kertas lakmus. Kita lihat apakah kertas ini berubah warna menjadi orange atau tidak ya. Kalau menjadi orange berarti benar bahwa ini memang cairan lambung, berarti NGT kita sudah masuk di lambung ya. Nah, setelah kita sudah pastikan bahwa ini sudah benar-benar masuk di lambung, kita mau fiksasi, artinya kita memplester. Kita plester kita plester NGT itu di hidung. Hati-hati pada saat kita memplester, jangan sampai plester itu menyumbat hidung pasien. Akhirnya dia tidak bisa bernafas ya. Sekarang dia bisa mendapatkan nutrisi, tidak bisa bernafas sama saja ya. Nah, setelah itu kita merapikan alat, mencuci tangan dan selesai ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan teknik huknah gliserin. Huknah, klisma, ya, itu dia mempunyai banyak sekali istilah, ya.
Ada yang mengatakan ini adalah huknah, ada yang mengatakan ini enema, atau ada yang mengatakan ini klisma ya. Intinya bahwa bagaimana kita memasukkan larutan ke dalam rektum itu pantat ya, ke dalam rektum ya, untuk meningkatkan defekasi dengan merangsang peristaltik. Artinya bahwa klien ini dia tidak mampu untuk BAB ya, dia tidak mampu BAB sehingga dia memerlukan suatu rangsangan ya, rangsangan ke peristaltik supaya BAB-nya bisa keluar. Misalnya terjadi pada orang yang konstipasi, orang yang susah buang air besar ya. Nah, enema pembersih dapat digunakan untuk menggunakan feses yang telah mengeras ya. Ya. Kemudian bagaimana kita memasukkan cairan secara perlahan-lahan ke rektum ya dan kolon ya, rektum dan kolon stigmoid. Nanti kita lihat ya. Melalui anus menggunakan kanul rektal ya. Intinya bahwa bagaimana tindakan klisma, huknah atau enema ini adalah tindakan untuk memasukkan cairan ke dalam rektum ya, ke dalam rektum dan kolon sigmoid melalui anus ya. Nah, dia harus melalui anus. Nah, ini adalah gambarnya ya. Ini adalah gambarnya. Ini anus ya. Bagaimana kita memasukkan ya cairan itu, nanti cairan harus masuk melalui anus ya, anus kemudian rektum dan kolon stigmoid. Kolon stigmoid berarti adanya di sini ya. Nah, ada 3 jenis enema. Ada namanya enema rendah, enema tinggi, dan enema gliserin ya. Kalau enema rendah ya itu hanya kita masukkan sampai kolon descendant. Artinya cairan ini hanya kita masukkan sampai di kolon descendant sini saja ya. Nah, kalau enema tinggi ya itu kita masukkan sampai kolon ascendant ya. Itu sampai di sini ya, sampai di sini kolon ascendantnya ya. Jadi kalau enema gliserin ya, kita hanya memasukkan cairan melalui anus ke dalam sigmoid ya, sampai di sini. Jadi dia sama seperti dia lebih rendah ya, artinya lebih pendek ya, lebih pendek dengan bagaimana kita memasukkan gliserin ya. Jadi yang digunakan gliserin ya. Jadi kalau enema rendah yaitu bagaimana kita memasukkan sampai di kolom descendant. Kalau enema tinggi itu berarti sampai di kolon descendant ya. Kalau enema gliserin ya itu hanya sampai di kolon sigmoid ya. Kita akan berbicara tentang enema rendah, enema gliserin ya. Nah, ini adalah huknah gliserin ya. Pertama, posisi pasien juga harus sama ya. Dia ditidurkan ya. Jadi pasien harus dalam keadaan tidur. Jelaskan tujuan, pasang sampiran, pasang selimut ya, jangan hanya kita mau melakukan huknah, pasiennya dibuka dari atas sampai bawah, tidak ya. Bukalah bagian yang akan kita lakukan tindakan. Kemudian lepaskan pakaian bawah klien, Ibu izin bisa dibuka dulu ya. Kemudian untuk orang dewasa ya, posisinya dia miring ke kiri dengan lutut fleksi, artinya miring ke kiri nanti lututnya ditekuk ya. Kalau pada bayi dia recumbent dorsal, di bawahnya diberi pot. Recumbent dorsal ini seperti gambar yang ada ini ya. Kemudian dia di bawah pantatnya dikasihkan pispot ya. Kemudian karena ini adalah feces tai yang akan dikeluarkan, jangan lupa pasang alas perlak. Kemudian teteskan gliserin pada punggung tangan untuk memeriksa kehangatannya ya. Artinya gliserin yang kita masukkan ini kita rasakan dulu ya. Cairan gliserin yang mau masukkan ini rasakan dulu kehangatannya ya. Jangan terlalu panas ya. Kemudian isi spuit 10 cc dan keluarkan udara. Isi di spuit, artinya gliserin ini isi di spuit 10 sampai 20 cc. Kemudian kita keluarkan udaranya, jadi pastikan tidak ada udara di dalamnya ya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah spuitnya yang dipakai ya. Setelah pasien ini posisi pada orang dewasa, kalau tadi posisi pada anak-anak. Posisi pada orang dewasa dia tidur miring ya, kemudian kakinya fleksi ke atas. Setelah posisinya seperti ini ya,
tangan kiri dan kanan ini mendorong bokong ke atas sambil memasukkan spuit. Artinya mendorong bokong ini pantatnya dibuka begitu ya, dibuka supaya anusnya bisa terlihat dan kita gampang memasukkan ya. Kemudian masukkan itu spoliglicerin. Jadi spoliglicerin ini memang sudah dirancang sedemikian berapa sepanjang apa kita akan masukkan ke dalam pantatnya, ke anusnya ya. Nah, pada saat memasukkan, pasien disuruh saja bernafas. Ibu bernafas saja seperti biasa, jangan menentang ya atau menolak yang saya masukkan. Kalau Anda merasa ada tekanan, jangan dipaksakan ya, dikeluarkan dulu sedikit, kemudian nanti dimasukkan lagi. Jangan kalau ada tekanan Anda paksa untuk memasukkan ya, mungkin saja posisinya tidak baik. Dengan Anda memaksakan malah nanti akan terjadi luka di situ, iritasi ya, bikin masalah baru lagi ya. Seperti itu. Suruh saja pasien menarik nafas ya, rileks ya. Kalau dia rileks, kita memasukkannya juga gampang. Kalau dia tidak rileks, dia cemas, takut ya, otomatis akan terjadi apa ya? Spasmus, akan terjadi tegangan ya, tegangan pada anus itu ya, sehingga tidak bisa masuk. Nah, setelah kita masukkan, sudah masuk di anus, kita menyemprotkan secara perlahan-lahan ya, perlahan-lahan gliserin itu ke dalam pantat sampai dengan cairan gliserinnya habis. Setelah habis, kita cabut ya, taruh di dalam bengkok atau nirbeken ya. Nah, pada saat ini biasa pasien atau klien itu dia langsung ada terjadi peristaltik ya, peristaltik di ususnya yang merangsang dia untuk dia BAB ya. Nah, Anda bisa membantu klien untuk pergi ke toilet kalau dia masih bisa jalan ke toilet. Tapi kalau dia sudah tidak bisa jalan ke toilet, Anda pasang pispot di bawah dan suruh dia buang airnya di pispot saja ya. Nah, di pispot saja Anda suruh dia buang air di situ. Nanti setelah itu pispotnya diambil, dicuci, Anda cebok klien dan tutup rapikan kembali ya. Tapi kalau dia masih bisa dibawa ke toilet, silakan Anda pegang bimbing ke toilet ya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, ya, setelah selesai semua, ambil waslap, bersihkan ya, bersihkan klien, keringkan dengan handuk, kemudian perlaknya dibuka ya, kemudian selimut diganti ya, jangan sampai tadi ada feces-nya supaya tidak bau, tidak kotor ya. Kemudian gunakan pakaian yang baru dan buka sampiran semua. Dokumentasikan, tuliskan hasil tadi yang Anda dapatkan. Apa warna feces-nya bagaimana, kemudian konsistensinya padat atau tidak ya, ada ini tidak ada perdarahan, ada darah atau ada lendir, itu semua dicatat. Nah, ya. Oh ya, ada satu lagi yaitu tentang oksigenasi. Jadi oksigenasi ini ya, bagaimana kita memberikan oksigen ya, adalah bagaimana kita memberikan oksigen dengan menggunakan kanula nasal, kateter nasal atau dengan masker. Jadi pemberian oksigen ini ada yang secara massal, ada dengan menggunakan masker. Anda pernah lihat ya? Ada yang menggunakan masker, ada yang menggunakan kateter ya. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan oksigen daripada klien. Tindakannya ya harus ada oksigennya, harus ada oksigen dengan manometer. Manometer itu adalah alat ini ya, alat bulat ini yang menunjukkan berapa cc ya yang harus diberikan ya kepada klien ya. Nanti ada instruksi dari dokter, misalnya oh ini berapa cc yang diberikan ya. Kemudian kanu nasal ya ini. Ini yang tadi Ibu bilang ya, ini kanu nasal, ini yang berbentuk seperti masker ya. Nah, ini ada beberapa macam. Ini ada yang dia berbentuknya langsung seperti ini ya. Ada yang berbentuknya dia menggunakan masker ya. Kalau pada anak-anak ya, kanu nasalnya itu 8 sampai 10. Kalau dewasa wanita 10 sampai 12. Artinya dia harus sesuai dengan posisi daripada muka ya. Kemudian ada selang oksigen, jelly dan plester atau plester untuk kita mau plester supaya tidak lari ke sana kemari ya. Seperti biasa, kita harus identifikasi pasien, cuci tangan, siapkan alat.
Beri salam, jelaskan tujuan, dan beri kesempatan jikalau ada yang tidak dipahami ya. Kemudian pasang posisi tidur ya semudah mungkin ya. Semudah mungkin, senyaman mungkin posisi tidurnya. Kalau bisa semi forward ya, semi forward tuh agak duduk sedikit karena ini akan membantu untuk saluran nafasnya lebih terbuka ya. Atau kalau dia tidak mampu seperti itu ya yang penting dia tidur dengan posisi yang baik supaya jangan sampai percuma kita memberikan oksigen kalau posisinya tidak baik, oksigen yang kita berikan tidak akan sampai di paru-paru ya. Kemudian pasang peralatan oksigen ya, artinya kita menyambungkan oksigen ya dari tabung ke selang oksigen. Kemudian periksa aliran oksigen, apakah jalan tidak ya, jangan kita sudah pasang ternyata oksigennya kosong atau tidak jalan ya. Kemudian kita pasang dan kita atur berapa aliran yang diperlukan ya. Kita atur berapa aliran yang diperlukan. Nah, kalau sudah selesai berarti kita plester ya, kita plester supaya tidak ini. Ya. Ini seperti ini ya, kalau menggunakan masker tidak perlu lagi kita plester ya, tapi kalau kita menggunakan yang tidak masker berarti itu harus di plester ya. Nah, setelah itu kita mengevaluasi respon klien. Apakah dengan pemasangan oksigen ini dia bernafasnya lebih bagus ya? Ditanyakan bagaimana, enakan atau tidak ya. Kalau tidak berarti kita lihat posisinya. Posisi pemasangannya kita kah atau posisi tidurnya yang tidak bagus kah ya, atau memang oksigennya masih ada tidak. Makanya pada saat pemasangan oksigen harus pastikan betul bahwa tabung ini terisi. Bagaimana Ibu kita melihatnya terisi atau tidak? Ya tadi melihat dari indikatornya itu ya. Nah, kemudian bersihkan alat-alat dan cuci tangan. Ya, baik, 4 materi sudah Ibu jelaskan ya. 4 materi sudah Ibu jelaskan. Jikalau Anda kurang paham yang sudah Ibu sampaikan, Anda bisa melihat di YouTube ya sesuai dengan alamat link yang sudah Ibu taruh di dalam RPS ya. Di dalam RPS sudah jelas link YouTube mana saja yang Anda bisa lihat untuk menjadi gambaran Anda. Oh, begini loh cara pemasangan oksigen. Oh, begini loh teknik WOS test untuk kita melihat bagaimana apakah NGT itu sudah masuk di dalam lambung atau belum ya. Nah, tugas kalian ya, Ibu tidak mau menerima lagi seperti yang hari ini, yang hari kemarin ya. Yang hari Rabu kemarin itu di jam 9 malam itu masih baru ada yang mengirimkan resitasi ya. Maaf Ibu tidak terima ya. Karena kita mempunyai batasan ya, di luar 10 orang yang kemarin izin ya, Cinta dan kawan-kawan. Di luar teman yang kemarin izin ada 10 orang yang membantu yang kemarin ada kegiatan di kampus ya, kalau itu dia mengirimkan lewat dari batas waktu tidak apa-apa, tapi kalau yang tidak termasuk dalam 10 orang itu, maka tidak Ibu terima tugasnya ya. Jadi kita harus konsekuen. Anda harus membuat resitasi untuk 4 materi ini, ditulis tangan. Jadi resitasi ini tidak asal resitasi, tapi bagaimana pemahaman Anda tentang pemasangan NGT ya. NGT itu seperti apa menurut Anda? Bagaimana cara pemasangannya ya? Persiapan alat, persiapan klien, persiapan penolong itu seperti apa ya? Itu yang Anda jelaskan di situ. Jangan mentang-mentang namanya resitasi sehingga Anda hanya tulis selembar, 2 lembar ya. Jadi Anda tidak begitu paham ya. Nah, resitasi ini ditulis tangan, dikirim lagi ke email ya, mengajar2021@gmail.com. Ibu tunggu hari ini paling lambat jam 11.12 ya, sesuai dengan mata kuliah kita untuk KDK hari ini ya. Untuk tugas kelompok ya, dalam melakukan asuhan kebidanan, ibu bidan ya harus terampil. Artinya kalian ini harus terampil dalam melakukan teknik dasar klinik yang sesuai kewenangan. Ya, artinya tindakan KDK yang ibu berikan ini adalah kewenangan kalian yang bisa kalian lakukan. Ya, nah Anda per kelompok silahkan membuat secara ringkas ya untuk materi kemarin dan materi hari ini ya.
Misalnya bagaimana tentang pemasangan infus ya. Nah, itu. Kalian jelaskan jangan sama dengan yang saya jelaskan. Artinya kalian menggunakan bahasa, menggunakan pikiran Anda ya, apa yang Anda tangkap ya. Boleh dimasukkan gambar-gambar di dalamnya ya, atau mungkin Anda mau membuat di dalam bentuk pantom ya, pantomnya pakai boneka saja ya boleh, karena kan masa pandemi jadi Anda tidak ke kampus. Kalau ke kampus Anda bisa meminjam boneka dari kampus langsung ya, tapi karena pandemi jadi tidak boleh disimulasikan di teman, tapi jangan ditusuk juga ya karena Anda belum terampil. Disimulasikan di teman ya, di boneka dan sebagainya ya. Yang penting saya tahu Anda paham begitu. Anda tuangkan dalam PPT ya, Anda kembalikan dalam PPT, jangan terlalu banyak. Satu materi dua slide saja. Jadi kalau ini ada beberapa slide itu hanya kalau kita kemarin 3 materi, sekarang 4 materi, 7 slide, 7 materi ya 14 slide lah, jangan terlalu banyak ya. Kemudian Anda tuangkan dalam bentuk penjelasan video, ya video. Bagaimana melakukan NGT, bagaimana mengukur itu, ya. Kalau mengukur NGT apa dan sebagainya tuh di teman saja supaya Anda tahu, ya. Kirim ke email, ya email mengajar2021@gmail.com. Hari ini paling lambat jam 11.12 untuk semua kelompok, ya. Kelompok yang digunakan adalah kelompok KDK yang dari awal pertemuan, ya. Itu saja yang bisa Ibu jelaskan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Dan untuk untuk absensi, Ibu akan mengabsensi langsung di YouTube. Siapa yang menyimak, tulis nama dan menyimak. Tulis nama dan menyimak. Ibu akan melihat apakah Anda mendengarkan sampai dengan selesai ataukah tidak selesai ya. Kenapa Ibu tidak Zoom saja? Ya, Ibu Vera tidak Zoom saja supaya kalau kalian tidak paham, kalian bisa kembali ke YouTube Ibu dan mendengarkan apa yang sudah Ibu jelaskan ya. Karena ini adalah penting. Kalau seandainya kita Zoom, nanti Anda hanya ini saja ya, saat itu saja mendengar gitu loh. Nanti akhirnya kalau ada yang tidak dipahami susah lagi ya. Nah, kemudian Anda mensubscribe ya YouTube Ibu dan Anda wajib untuk like serta komen yang tadi. Komen nama, strap, menyimak. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda bertanya di YouTube dan Ibu akan merespon menjawab di situ. Ya, demikian yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebih Ibu mohon maaf ya. Selamat mengerjakan tugas dan selamat salam sehat untuk semua.